Saya Rafina Nela Putri sebagai mediator. Saya Melisa Susanti sebagai asisten mediator. Saya Iman Alansa sebagai penyewa ruko dari Wildayo Anggraini. Saya Wildayo Anggraini sebagai pemilik ruko. Nabila Fauzia sebagai penulis naskah. Saya Bagus Wirayuda sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wilda dan Bapak Iman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini. Saya sebagai mediator dari Asosiasi Penyewa dan Pemilik Properti. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan kita hari ini adalah mencari solusi yang saling menguntungkan, menyelesaikan perselisihan dengan damai, dan menjaga hubungan baik antara penyewa dan pemilik properti. Untuk sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib dari mediasi ini. Tata tertib proses mediasi ini diantaranya ada 1. Mediasi bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama. 2. Etika dan sikap selama mediasi. Semua pihak wajib menghormati satu sama lain, baik dalam ucapan maupun sikap. Yang ketiga, wewenang mediator berhak mengatur giliran bicara. 2. Mengingatkan jika ada pihak yang melanggar tata tertib. 3. Menunda atau menghentikan mediasi bila suasana tidak kondusif. Yang keempat, kerahasiaan mediasi. Semua pihak sepakat bahwa 1. Isi mediasi bersifat rahasia dan tidak disebarluaskan kepada pihak luar tanpa izin. Yang kedua, pernyataan atau dokumen yang disampaikan dalam mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti hukum jika sengketa dilanjutkan ke pengadilan, kecuali jika disepakati lain. Yang kelimanya adalah komitmen terhadap proses semua pihak. Yang pertama ada berkomitmen untuk hadir tepat waktu dan menyelesaikan mediasi dengan etikat tertib. Yang kedua ada dapat mengusulkan jeda atau istirahat bila diperlukan. Yang ketiga ada wajib memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan. 6. Hasil mediasi jika tercapai kesepakatan. 1. Akan dibuat dokumen kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh seluruh pihak dan mediator. Yang kedua ada kesepakatan tersebut bersifat mengikat secara moral dan bila perlu tidak tercapai kesepakatan, semua pihak akan mempertimbangkan alternatif penyelesaian lainnya secara damai, yaitu pernyataan kesepakatan. Dengan ini para pihak yang terlibat dalam proses mediasi menyatakan bahwa telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi tata tertib mediasi yang disampaikan oleh mediator ya. Baik, selanjutnya Melisa, tolong saya mengatur jalannya diskusi dan mencatat poin-poin penting ya. Baik Bu Rafina, saya akan membantu mencatat kegiatan hari ini dan mengatur waktu bicaranya. Bapak Iman, silakan memaparkan permasalahan dari sudut pandang Bapak sebagai penyewa. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada saudari Rafina dan saudari Melisa sebagai pihak mediator yang menengahi permasalahan antara saya sebagai penyewa dengan saudari Wilda sebagai pemilik toko atau yang menyewakannya. Baik, permasalahan ini dimulai pada tahun 2024 di 1 Oktober. Nah, tempat yang saya sewa dari saudari Wilda Anggraini ini mengalami kebocoran. Saya meminta kompensasi terhadap saudari Wilda Anggraini. Namun pihak dari Wilda Anggraini ini tidak merespon atau tidak menanggapi permasalahan yang saya bicarakan kepada saudari Wilda Anggraini. Saya mengalami kerugian sebesar 20 juta akibat lahan yang saya sewa tersebut mengalami kebocoran sehingga bahan-bahan pakaian yang saya jual itu mengalami kerusakan dan diperkirakan kerugian mencapai 20 juta. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Iman. Sekarang giliran Ibu Wilda untuk memberikan tanggapan dan menjelaskan posisi sebagai pemilik properti. Terima kasih Ibu Rafina. Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk Bapak Iman mungkin menimbulkan kekhawatiran untuk Bapak Iman. Saya pun sudah tahu Bu kalau semisal ada kebocoran dan juga saya memang sudah ada rencana untuk menjadwalkan perbaikan kebocoran tersebut. Cuman pada bulan Desember. Cuman saya memang ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi nggak sempat Bu. Terus juga saya mengetahui kebocoran itu tuh
belum separah ini ternyata pas saya lihat udah parah banget. Terus juga perjanjian sewa yang sudah saya serahkan ke Bapak Aiman pun di situ tertulis pertanggungjawaban atas yang disewakan itu tanggung jawab yang penyewa itu juga, jadi bukan secara langsung saya. Dan untuk kompensasi yang Bapak Aiman tadi sebutkan itu saya lumayan keberatan ya Bu kalau sebesar itu, dan saya mungkin bakal bisa mempercepat jadwal perbaikan ke depannya kali ya Bu untuk atap yang bocor itu, soalnya memang saya udah merencanakan pada bulan Desember kemarin. Oke, baik. Terima kasih Bu Hilda atas pembukaan dan penjelasannya. Mari kita coba mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Aiman, apakah ada alternatif solusi lain selain kompensasi penuh yang bisa Bapak pertimbangkan? Baik, ini dari tanggapan saya sendiri ya. Jika saudari Dayong Rain ini tidak bisa memberikan kompensasi penuh terhadap saya berharap ada kompensasi lain seperti pengurangan harga sewa di tahun berikutnya, karena saya dirugikan di sini karena kebocoran tersebut membuat barang-barang yang saya jual ini rusak. Baik, saya mengerti atas masukan Bapak. Mungkin saya ada tawaran untuk biaya sewa untuk tahun 2022 ya Kak. Mungkin di 10 juta rupiah, dan saya akan secepatnya untuk mungkin dalam 2 minggu ini untuk perbaikan atap yang bocor itu ya. Dan semoga Bapak menyetujui sepakat 10 juta itu kalau Bapak. Baik, menurut saya potongan 10 juta itu sudah cukup ya untuk membantu, tapi saya punya harapan lebih besar mengingat kerugian yang saya capai ini mencapai 20 juta. Apakah bisa dilebihkan sedikit, tidak 10 juta, mungkin 12 juta atau 13 juta jika saudari Dayong Rain bersedia atau berkenan dengan usulan yang saya sampaikan tersebut? Saya bisa aja sih Pak, mungkin di 12 juta ya, soalnya karena kalau mungkin 20 juta itu buat saya keberatan banget, jadi mungkin saya tawarin di 12 juta itu, tapi perbaikannya mungkin selesainya 14 hari, dihitungnya sejak hari ini ya Pak. Baik, kalau begitu saya setuju dengan apa yang telah saudari Dayong Rain sampaikan jika memungkinkan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah Ibu Wilda akan menyelesaikan perbaikan atap dalam waktu 14 hari dihitung sejak hari ini. Selanjutnya Bapak Aiman menerima potongan biaya sewa sebesar 12 juta untuk tahun 2025 sebagai kompensasi atas kerugian. Dan kedua belah pihak berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait perawatan properti di masa mendatang. Apakah Bapak Aiman dan Ibu Wilda setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasama dan sikap saling menghargai dari Ibu dan Bapak. Saya akan membantu mendokumentasikan kesepakatan ini dan kita akan tanda tangani bersama sebagai bukti penyelesaian sengketa secara damai. Semoga hubungan baik antara Ibu Wilda dan Bapak Aiman tetap terus terjaga dan tidak ada lagi perselisihan serupa di masa mendatang. Jika ada hal lain yang ingin disampaikan, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari Rafina, saudari Melisa, serta Dayong Rain yang telah membantu dan telah bersedia bernegosiasi bersama dengan saya. Saya sedikit merasa lega setelah ada kepastian dari saudari Dayong Rain. Saya juga berterima kasih atas adanya mediasi ini buat Ibu Rafina. Dan semoga saya dan Bapak Aiman bisa berhubungan lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kesepakatan ini akan kita dokumentasikan dan ditandatangani sebagai bukti penyelesaian sengketa secara damai. Ibu Wilda boleh ditanya nama Ibu.
mungkin Bapak Iman dan Ibu Wilda bisa bersalaman untuk sebagai simbol telah tercapainya kesepakatan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih para hadirin yang sudah datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.